Si anak ajaib. Itulah julukan yang kerap disematkan kepada Taufik Hidayat. Mengawali karir senior pada usia 15 tahun, prestasi Taufik melejit bak meteor. Pada usia 17 tahun, Taufik sudah menduduki ranking 1 dunia. Kerap menuai kontroversi. Taufik yang menolak dilatih pelatih lain selain Mulyo Handoyo memutuskan keluar dari pelatnas. Namun usaha Taufik mengejar sang pelatih hingga ke Singapura tidak sia-sia. Medali emas Olimpiade 2004 pun sukses ia genggam. Usia 15 tahun. Si anak ajaib. Itulah julukan yang kerap disematkan kepada Taufik Hidayat. Mengawali karir senior pada usia 15 tahun, prestasi Taufik melejit bak meteor. Pada usia 17 tahun, Taufik sudah menduduki ranking 1 dunia. Di luar prestasi, Taufik pun kerap menuai kontroversi. Taufik yang menolak dilatih pelatih lain selain Mulyo Handoyo memutuskan keluar dari pelatnas. Namun usaha Taufik mengejar sang pelatih hingga ke Singapura tidak sia-sia. Medali emas Olimpiade 2004 pun sukses ia genggam. Ya, sahabat Juicy, kembali bersama saya di Ricky Smash. Kita berbincang dengan Taufik Hidayat. Kita gali terus bagaimana perjalanan seorang Taufik Hidayat hingga prestasi tertinggi Olimpiade bisa diraih. Nah, Pik pada saat menjadi seorang atlet berkarir ya di usia 17 tahun ini sudah menjadi ranking nomor 1 dunia. Nah, ini bisa diceritain bagaimana proses ya dari awal hingga mungkin nanti masuk pelatnas, prestasi yang diraih seorang Taufik Hidayat. Pastinya juga banyak yang ingin mengetahui. Nah, kita tanya langsung, Taufik bisa cerita seperti apa proses perjalanannya ini? Iya, awalnya kan pas begitu dukungan dari orang tua lebih keras lah. Kadang setelah waktu remaja juga dikasih satu pilihan kan, memang mau tetap di bulu tangkis apa mau sekolah. Ya. Akhirnya mengambil lah untuk bulu tangkis, dan memang orang tua juga ditargetin yang kalau memang udah mau jadi bulu tangkis jangan sampai balik lagi ke kampung gitu kan. Jadilah yang memang yang paling tinggi gitu loh dari situ. Dan sampai masuk di pelatnas pun banyak kan senior yang punya prestasinya banyak gitu loh. Nah, karena di situ juga salah satu di olahraga itu kalau mau jadi siapa apapun ya hanya bisa dibuktiin dengan prestasi gitu kan. Kadang kita ngelihat senior kan, kok dia bisa dikenal sama orang, kok dia bisa punya ini, punya itu gitu kan. Dan akhirnya di situ kita ngelihat contohnya gitu loh, bahwa di situ kalau mau menjadi begitu harus punya prestasi apa gitu. Dari situlah mulai yang latihan keras apa gitu kan, bikin goalnya apa, bikin target semua. Karena kalau jadi atlet itu kalau kita nggak punya target itu hanya atlet bodoh. Kalau cuma ikut latihan doang nggak tahu targetnya apa yang mau dicapai gitu. Karena kita harus paham juga bahwa atlet itu sementara aja, hanya jembatan aja. Setelah jadi atlet kan kita nggak tahu juga siapa yang mikirin, nggak tahu mau jadi apa juga gitu loh. Tapi kita harus by planning juga gitu loh. Dan kita juga terlepas dari kita punya sparring partner, kita punya pelatih, tapi yang nentuin diri sendiri gitu loh. Kalau udah main pertandingan ya yang nentuin kita, pelatih hanya ngasih tahu ya seadanya aja, tapi tetap kita yang mutusin juga gitu loh. Kalau kita nggak punya itu, nggak punya ego itu, hanya ikut-ikutan, mustahil untuk bisa jadi yang terbaik di situ. Nah, ini kembali pada usia 17 tahun waktu itu mampu masuk final di All England. Ya, itu tahun berapa ya? Itu ketemu Peter Gate kalau nggak salah ya. 99 ya? 99 Maret 99. Iya. All England pertama. All England pertama masuk final ya dengan Peter Gate ya.
Iya, masuk final. Iya. Waktu itu menang ya lawan Peter Gate. Kan kita bareng dulu Asian Game dulu. Masa? Waktu final sama Peter Gate menang waktu itu ya? Kalah. Nah ini justru yang saya tanyakan nih. Tapi begitu luar biasa, 17 tahun All England pertama masuk final ketemu Peter Gate. Ini apa sebetulnya yang dirasakan oleh seorang Taufik Hidayat nih? Ya awalnya nggak nyangka aja gitu loh. Maksudnya bisa di situ. Cuman memang setiap setiap pertandingan, meskipun kita tahu juga All England dulu kan nggak terlalu banyak pertandingan. All England ini kan salah satu pertandingan paling tua lah di Super Series. Itu kalau untuk zaman dulu ya. Kalau untuk sekarang ya prestis sebelum ada pertandingan yang lain. Kita shock juga gitu kan, karena memang kita nggak diunggulkan, terus juga baru pertama kali main juga. Justru yang bikin down-nya itu yang berikutnya tahun 2000 ya, karena di situ ranking 1 semua orang yang bertumpu ke saya semua untuk bisa jadi juara All England, malah di final yang kedua kalah juga. Ada apa? Itu mulai agak-agak masih penasaran gitu atau? Saya masih penasaran, ntar main lagi lah coba. Itu momen All England ya. Nah, begitu luar biasa pada saat justru setelah All England dan beberapa gelar, nah tentu pasti Olimpiade lah tahun 2004 yang saya rasa perjuangan yang luar biasa ya. Nah, kembali saya juga ingin bertanya perjuangan seperti apa, karena tidak mudah ya, satu kejuaraan untuk bagaimana seorang atlet juga bisa atau harus fokus ya. Nah, Taufik bisa ceritain seperti apa persiapannya jelang Olimpik tahun 2004 ya? Itu perjuangannya panjang ya kalau mau diceritain. Ya. Karena kan dari situ mulai yang 2002 kan pelatih juga udah nggak ada kan, yang namanya Pak Mulyo. Dia sempat keluar. Habis itu 2003 kan 2003 apa 2004 Pak Mulyo kan baru balik lagi ke Indonesia, baru bergabung lagi, dan di situ juga sempat ada yang cedera lama juga berbulan-bulan. Terus juga penghitungan poin juga yang memang sangat mepet banget. Waktu itu 2004 itu pertandingan bulan Agustus, ranking itu sampai bulan Mei. Pertandingan terakhir itu bulan April. Di situ otomatis udah harga mati saya harus juara. Ya. Kalau nggak juara di luar 16 gitu loh. Ya. Artinya bisa tidak lolos ke Olimpik ya? Nah, bisa lolos dengan 16 itu pun masih ranking 17. Tapi yang pemain Korea ada 3, dia buang 1 jadi ke 16 ke terakhir gitu. Ya. Jadi memang ada luck lah, ada hokinya juga bisa masuk di situ. Memang perjuangan panjang gitu loh. Yang memang digadang-gadang untuk jadi yang terbaik itu kan di tahun 2000. Pelatih Pak Mulyo Handoyo ini kan sempat melatih di luar waktu itu ya. Iya betul. Nah, sehingga Taufik sendiri pun istilahnya kemana Pak Mulyo ini berada, Taufik harus ikut Pak Mulyo, sepertinya tidak bisa dilatih atau tidak mau dilatih oleh pelatih lain gitu. Ini bisa diceritain seperti apa, Rik? Atlet itu kan seniman juga. Ya. Kalau ngerasa kita punya prestasi cocok, kenapa enggak gitu loh. Awalnya juga kalau kita belum punya prestasi, makanya saya bilang tadi, apapun yang terjadi di atlet itu hanya bisa dibuktikan dengan prestasi. Orang mau ngomong apapun, mau kelakuannya kayak gimana, dia punya prestasi, yang lain nggak bisa ngomong juga. Ya, kenapa masih mau sama dia? Waktu itu kan saya juga prestasi juga masih paling atas. Ya. Masih di atas juga, nggak ada yang lain juga. Tapi kan dikeluarinnya nggak masuk akal gitu loh. Mendingan kita rusak sendiri daripada dirusak orang gitu. Ya. Nggak masuk akal dikeluarin ya Pak Mulyo Handoyo tadi, tidak masuk akal. Nah ini bisa diceritain tidak masuk akalnya nih seperti apa ini? Iya, masa orang pelatih punya prestasi, anak buahnya juara apa semua tiba-tiba dikeluarin. Itu kan ada urusan pribadi aja zaman itu, pengurusannya kan. Iya. Kita paham lah. Nanti kalau dibuka di sini semua nggak lucu lah. Kamu paham kan, tapi saya nggak paham kan. Kalau saya kan nggak paham, makanya mau klarifikasi atau mau tapi harus sampaikan gitu ya.
Nah, ini tidak masuk akalnya kenapa ini? Kalau Taufik paham ya saya nggak paham ini kan. Ya ada masalah personal sama pengurus Tapi waktu PBSI. sempat ini ya sama apa ya sama Mas Joko Supriyanto ya waktu itu sempat ya. Iya, sempat sama dia juga gitu kan. Sempat sama dia juga, ternyata nggak cocok juga, ada perbedaan pendapat juga. Yang akhirnya ya mundur juga. Sempat sama Agus Dwi juga siapa. Ya akhirnya nggak bisa juga gitu loh. Ya buktinya semua orang juga tahu. Setelah pelatih saya ke Singapura dan balik lagi, saya juga balik lagi ke Platnas 2004. Dengan komit dua-duanya antara pelatih, saya mau ikutin programnya semua, targetnya semua. Akhirnya bisa juara juga di 2004 kan. Nah semua orang juga diem gitu. Ya. Ya kita Jadi bersyukur. nggak hanya sia-sia harus dilatih itu gitu kan. Belum tentu juga kalau misalkan saya hari itu ke Singapura, pelatih ke Singapura, belum tentu juga saya jadi juara kan. Belum tentu juga kalau misalkan pelatih saya tetap di Singapura, saya main di Indonesia, belum tentu juga juara gitu. Memang itu udah jodohnya aja. Ya. Tapi memang nggak semua atlet bisa seperti itu gitu loh. Tiap atlet kan beda-beda juga. Bisa apa enggak komitnya. Apa perasaannya pada saat meraih gelar Olimpiknya itu sendiri? Medali emas 2004 di Athena ya waktu itu ya? Ya itu ngerasa yang plong aja gitu, ngerasa yang udah lega, udah bebas gitu. Tugas negara yang paling tinggi ya ini gitu loh. Jadi seorang atlet yang diidamkan semua atlet ya ini Olimpik ini gitu. Dan dari situ bisa jadi yang terbaik. Dan pas di Athena jadi cuman satu-satunya juga maksudnya yang bisa nyumbangin medali emas gitu kan dari 200 sekian juta orang penduduk Indonesia. Jadi satu kebanggaan gitu di situ. Dan yang nggak bisa semua orang karena itu akan diingat momennya ya sampai kapanpun akan ingat, orang akan tahu. Mungkin orang bisa lupa yang pertandingan apa yang lain, tapi yang Olimpik ini kan hanya beberapa orang aja yang bisa juara di situ, yang berhasil di situ. Nah, Tik, kita masih ada satu segmen terakhir ya, masih ada beberapa pertanyaan yang disampaikan untuk sahabat UC yang yang harus diketahui. Jadi tahan dulu nanti, Vik ya. Sahabat UC jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ricky Smash.